Halo semua, perkenalkan nama saya Cindiani Magdalena Soliwenji, mahasiswa semester 3 kelas B dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas resum dari mata kuliah Pendidikan IPS di sekolah dasar dari materi Perkembangan Kurikulum IPS di Indonesia. Yang pertama, pendidikan IPS dalam kurikulum 1964. Dalam kurikulum 1964, ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia, meskipun istilah IPS pada waktu ini belum dikenal. Dalam kurikulum ini adalah mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan. Yang kedua, pendidikan IPS dalam kurikulum 1968. Ketika kurikulum 1968 masih berlaku, istilah IPS mulai muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawang, Manggu, Solo. Yang ketiga, pendidikan IPS dalam kurikulum 1975. Menurut Hamid Hasan tahun 1995, ini menggunakan model pengembangan yang lebih jelas yang dikenal dengan nama model pendekatan tujuan. Dalam kurikulum ini digunakan nama ilmu pengetahuan sosial. Yang keempat, pendidikan IPS dalam kurikulum 1984. Kurikulum ini penyempurna dari kurikulum 1975. Dalam kurikulum 1984, pengajaran IPS di sekolah khususnya pada jenjang sekolah menengah diuraikan berdasarkan disiplin ilmu sosial untuk masing-masing mata pelajaran atau bahkan pembahasan tersendiri secara terpisah. Yang kelima, pendidikan IPS dalam kurikulum 1994. Untuk mata pelajaran IPS kurikulum 1994 menetapkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, untuk SD masih tetap menggunakan pendekatan terpadu dan berlaku untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6. Sedangkan untuk kelas 1 dan 2 tidak secara eksplisit bahwa IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Untuk SMP tidak mengalami perubahan pendekatan, artinya masih bersifat terkonfederasi yang mencakup geografi, sejarah, ekonomi, dan koperasi. Dan yang ketiga, untuk SMA menggunakan pendekatan yang terpisah-pisah atas mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum. Yang keenam, pendidikan IPS dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Dikemukakan bahwa kajian IPS antara lain ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Yang ketujuh, pendidikan IPS dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Mata pelajaran IPS dalam KTSP dimasukkan dalam kelompok ilmu sosial. Yang kedelapan, pendidikan IPS dalam kurikulum 2013 atau K13. Pendidikan IPS mengambil peran untuk memberi pemahaman yang luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Sekian materi yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat.